Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin tahal amin. Wa ala ikhwanihin nabiyyin wal mursalin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار أما بعد Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat tersebut kita senantiasa bisa mensyukurinya sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan kenikmatannya kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang telah mengajarkan kita jalan keselamatan di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya sehingga kita bisa istiqamah dalam menjalankan ajaran baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, para pemirsa dimanapun anda berada, mari kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala di dalam kita mudzakarah ilmu agama agar kita mendapatkan pahala yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah sampai pada hadis yang ke-25. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul khamisu wal-ishrun. An Abi Dharr radhiyallahu anhu ayda anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر رواه Muslim. Hadis yang ke-25 ini diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dan biografi Abu Dzar radhiyallahu anhu, semoga Allah taala meridhoinya, itu sudah pernah kita sampaikan baik pada hadis yang ke-18 ataupun hadis yang ke-24 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Disebutkan di dalam hadis ini bahwa ada beberapa orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur." Orang-orang yang kaya itu pergi dengan membawa pahala-pahala mereka. Yusalluna kama nusalli, mereka salat sebagaimana kita salat. Wa yasumuna kama nasum, mereka puasa sebagaimana kita puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, tapi mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta benda mereka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna inna bikulli tasbihatin sadaqah. Bukankah Allah Ta'ala telah menjadikan pada kalian apa yang bisa kalian sedekahkan?
Sesungguhnya pada setiap bacaan tasbih ada nilai sedekah, dan setiap bacaan takbir ada nilai sedekah. Wa kulli tahmidatin sedekah, dan pada setiap bacaan tahmid ada nilai sedekah. Dan wa kulli tahlilatin sedekah, dan setiap bacaan tahlil ada sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sedekah, mengajak orang, memerintahkan orang untuk melakukan perbuatan yang baik adalah sedekah. Wa nahyun 'an munkarin sedekah, dan mencegah orang dari perbuatan mungkar juga sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sedekah, dan pada kemaluan seseorang di antara kalian juga ada nilai sedekah. Qalu, para sahabat kemudian mengatakan, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Wahai Rasulullah, apakah seseorang di antara kami melampiaskan syahwatnya dan baginya pada hal itu ada pahala? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, ara'aitum law wada'aha fi haram. Tahukah kalian jika mereka meletakkan kemaluannya itu pada sesuatu yang haram, akana alaihi fiha wizrun, bukankah dia juga akan mendapatkan dosa? Fakadzalika idza wada'aha fil halal. Begitu pula jika dia meletakkan kemaluannya pada sesuatu yang halal, kana lahu ajrun, maka dia akan mendapatkan pahala. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika didatangi oleh sahabat-sahabat beliau, dan kemudian para sahabat ini mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur. Wahai Rasulullah, orang-orang yang kaya, ad-duthur, itu adalah jamak dari dathrun. Ad-dathru adalah al-malul kathir. Jadi orang-orang yang punya uang yang banyak ini bisa pergi dengan pahala-pahala mereka. Artinya memborong pahala dengan apa? Bersedekah dengan harta mereka. Yusalluna kama nusalli, mereka salat, kami pun juga salat. Mereka puasa sebagaimana kami juga puasa. Tapi mereka apa? Bisa bersedekah bifuduli amwalihim, dengan kelebihan harta benda mereka. Jadi ini orang-orang yang miskin datang kepada Rasulullah, iri, dan yang ini dikatakan iri yang baik. La hasada illa fitnatain, tidak boleh seseorang itu hasad kecuali dalam dua hal. Iri, iri dalam dua hal, pingin seperti dia untuk melakukan kebaikan yang dilakukan oleh orang tersebut. Salah satunya adalah jika seseorang itu mendapatkan harta, kemudian dia menghabiskan hartanya di jalan Allah Ta'ala, dia menafkahkan hartanya dalam kebaikan, maka kita boleh iri kepada orang ini, ingin seperti dia, mendapatkan harta yang banyak, kemudian menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menginfakkannya di dalam kebaikan. Atau yang kedua adalah iri kepada orang yang berilmu, kemudian dengan ilmunya dia bisa menghakimi dengan adil, atau dia menyebarkan ilmunya, mengajarkan kepada orang lain. Yang seperti ini kita iri kepada dia, ingin seperti orang yang alim tersebut, sehingga bisa mengajarkan ilmunya dan kemudian menentukan dan memutuskan satu perkara dengan adil karena dia tahu ilmunya. Jadi orang-orang atau sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kebetulan mempunyai harta yang sedikit, ketika itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Rasulullah, orang-orang yang kaya itu bisa membawa pahala yang banyak. Mereka sholat sebagaimana kita sholat, mereka puasa
sebagaimana kita puasa, tapi mereka bisa bersedekah dengan harta benda mereka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun." Ya, lafaz ma tasaddaqun dengan tasydid pada shadnya. Ya. Ada juga yang membaca ma tasaddaqun tanpa tasydid pada shadnya. Ada riwayat yang seperti itu. Ya. Bukankah Allah Ta'ala telah menentukan bagi kalian apa yang bisa kalian sedekahkan? Kemudian Rasulullah menjelaskan, inna bikulli tasbihatin shadaqah. Sesungguhnya pada setiap tasbih, ucapan ketika kita mengatakan subhanallah, shadaqah, ada nilai shadaqah. Ya, shadaqah yang dimaksud di sini ada nilai kebaikan, ada nilai pahala. Atau sebagian ulama mengatakan ucapan tasbih, kata subhanallah, itu akan mendapatkan pahala sama dengan ketika orang itu bersedekah. Artinya, ucapan tasbih adalah ucapan yang sunnah. Dan kemudian sedekah yang sunnah ada nilai pahala. Ucapan yang sunnah, tasbih dapat pahala. Sebagaimana sedekah yang sunnah pun juga mendapatkan pahala. Itu maksudnya. Ya. Jadi, ketika kita membaca tasbih subhanallah, kemudian diniatkan yang baik, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ada nilai pahala. Sebagian ulama mengatakan makna sedekah di sini bahwa ucapan tasbih itu adalah sedekahnya badan. Sebagaimana sedekahnya harta adalah diinfakkan. Sedekahnya badan adalah ketika kita melakukan kebaikan, hal-hal yang sifatnya sunnah. Bertasbih, berzikir, ya, membaca subhanallah, ya. Wa kulli takbiratin shadaqah, dan pada setiap ucapan takbir ada nilai shadaqah, juga ada nilai pahalanya. Wa kulli tahmidatin shadaqah, dan setiap bacaan tahmidah, alhamdulillah, ada juga nilai pahala. Wa kulli tahlilatin shadaqah, pada setiap tahlil, ucapan la ilaha illallah, ada nilai sedekah. Jadi ini artinya pada setiap zikir-zikir yang kita baca dengan niat ikhlas, berzikir dengan lisan, hatinya pun juga menghadirkan rasa takut dengan merenungkan nilai-nilai dari makna zikir yang terkandung di dalamnya. Subhanallah, Allah Ta'ala Maha Suci dari menyerupai makhluknya. Allah tidak sama dengan makhluknya. Allah bukan benda yang bisa dipegang, diraba. Allah juga bukan benda yang tidak bisa dipegang. Allah tidak seperti kita manusia. Allah tidak sama dengan cahaya. Allah tidak bertempat, Allah tidak berarah. Ketika kemudian dia membaca subhanallah, kemudian dia resapi, dia renungi kandungan maknanya, nilai-nilai yang ada di dalam bacaan zikirnya, maka dia mendapatkan nilai sedekah, ada nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia membaca Allahu Akbar, dengan lisannya dia membaca Allahu Akbar, di dalam hatinya kemudian dia renungi, dia resapi makna dari Allahu Akbar. Allah Maha Besar, bukan karena bentuknya, tapi Allah Maha Besar derajat dan keagungannya. Kemudian ketika ini kita renungi, kita tahu maknanya, kita resapi, kita hadirkan makna-makna tersebut di dalam hati kita, maka ada nilai pahala. Ketika kemudian seseorang membaca alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Ta'ala, benar-benar dia di dalam hatinya menghadirkan rasa syukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada dia, maka juga ada nilai pahala. Begitu pula ketika dia membaca tahlil, la ilaha illallah, kalimat tauhid, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Dia baca dengan lisannya, direnungi, diresapi makna dari kandungan la ilaha illallah, bahwa tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang berhak untuk diibadahi, tidak ada yang berhak untuk kita merendahkan diri serendah-rendahnya kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka orang-orang yang seperti ini ketika dia berzikir dengan lisannya dan kemudian ditambah dengan renungan di dalam hatinya, maka dia adalah zikir yang sempurna. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan zikir kepada Allah hati kita akan tenang? Para jamaah, para pemirsa dimanapun Anda berada, inilah artinya jangan kita pernah meremehkan sesuatu yang sedikit, sesuatu yang mudah bagi kita. Zikir mudah, ya, tapi ternyata di dalam zikir-zikir yang mudah itu ada nilai-nilai pahala. Bahkan pada hadis yang sebelumnya kita telah menjelaskan, bacaan alhamdulillah bisa memenuhi antara langit dan bumi. Bacaan alhamdulillah bisa memenuhi timbangan kebaikan seseorang. Tapi ingat, zikir yang dimaksud di situ adalah zikir yang benar. Bukan hanya sekedar berzikir dengan lisannya, hanya ingin mencapai hitungan sesuai dengan yang dia harapkan 100 kali alhamdulillah, tapi dengan bacaan yang cepat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tidak ada meresapi dan merenung di dalam hatinya. Bacaan zikirnya banyak yang salah, makharijul hurufnya. Maka yang seperti ini adalah bukan yang mendapatkan nilai sedekah. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, wa amrun bil ma'rufi shadaqah wa nahyun an munkarin shadaqah. Ya, memerintahkan kepada kebaikan ada nilai pahala, dan mencegah dari kemungkaran juga ada nilai pahala. Tapi para ulama mengatakan, kalau yang tadi zikir-zikir dengan lisan itu adalah termasuk hal-hal yang disunnahkan. Tapi kalau amar ma'ruf dan nahi mungkar, ya, maka itu adalah terkadang sesuatu yang menjadi kewajiban. Ya, baik itu fardu kifayah jika tidak ada orang yang melakukannya, atau seandainya harus itu tertuju pada kita menjadi apa? Fardu ain. Amar ma'ruf nahi mungkar. Dan pahalanya pasti berbeda dengan apa? Pahala zikir-zikir tadi yang sunnah. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi, Allah taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Dan tidaklah seseorang itu, ya, seorang hamba mendekatkan diri kepadaku, kata Allah, dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Artinya sesuatu yang wajib ini bisa mendekatkan diri seseorang lebih cepat daripada dia disibukkan dengan sesuatu yang sunnah. Bahkan para ulama menyebutkan, jika seseorang hanya disibukkan dengan yang sunnah-sunnah saja, kemudian karena sesuatu yang sunnah itu dia tidak sempat melakukan yang wajib, maka orang ini adalah orang yang tertipu. Man syaghalahul fardu 'anin nafli fahuwa ma'dzur, wa man syaghalahun naflu 'anil wa man syaghalahul fardu 'anin nafli fahuwa ma'dzur, wa man syaghalahun naflu 'anil fardi fahuwa maghrur. Orang yang disibukkan dengan sesuatu yang wajib tapi kemudian dia tidak sempat melakukan yang sunnah, fahuwa ma'dzur. Orang ini apa? Dimaafkan. Ya, artinya tidak apa-apa. Kenapa? Karena yang sunnah jika dia tidak bisa melakukannya tidak berdosa. Tapi kalau dia punya kesempatan untuk melakukan yang sunnah tapi kemudian tidak dia lakukan, maka orang ini terlewatkan baginya pahala yang begitu banyak. Ada kesempatan untuk melakukan hal-hal yang sunnah tapi kemudian dia tidak melakukannya, maka orang ini terlewatkan baginya pahala yang banyak. Tapi sebaliknya, jika orang itu disibukkan dengan sesuatu yang sunnah sampai kemudian dia lalai untuk melakukan yang wajib, fahuwa maghrur, maka orang itu adalah orang yang tertipu. Dia anggap bahwa dia sudah melakukan ketaatan, ternyata yang ditinggalkan justru yang wajib-wajib. Yang seperti ini adalah maghrur, orang yang tertipu. Karenanya dahulukan yang wajib-wajib dulu, baru kemudian kita lakukan yang sunnah. Begitu pula di dalam masalah menuntut ilmu agama, dahulukan yang wajib-wajib dulu, baru kemudian yang lainnya.
Dahulukan yang terpenting dari yang penting. Dahulukan yang lebih utama dari sesuatu yang utama. Di antaranya yang wajib untuk kita pelajari lebih dahulu, lebih utama daripada yang lainnya adalah tentang ma'rifat kepada Allah, ma'rifat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'rifat kepada Allah adalah meyakini bahwa Allah Ta'ala ada, tidak menyerupai makhluknya. Allah pencipta semua makhluknya dan Allah tidak membutuhkan kepada makhluknya. Allah ada sebelum semua makhluknya dan setelah Allah menciptakan makhluknya, Allah tidak berubah dari yang semula. Allah lah yang menciptakan tempat. Sebelum adanya tempat, Allah sudah ada tanpa tempat. Setelah Allah menciptakan tempat, Dia seperti semula tetap ada tanpa tempat. Ma'rifat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan meyakini bahwa Rasulullah Muhammad putra Abdullah putra Abdul Muttalib adalah utusan Allah Subhanahu wa taala ke semua manusia dan jin. Beliau adalah nabi yang terakhir, jujur dalam menyampaikan wahyu Allah taala. Semua apa yang beliau sampaikan adalah benar adanya. Kita membenarkan apa yang beliau sampaikan tentang umat-umat terdahulu, apa yang terjadi pada masa beliau, apa yang beliau sampaikan untuk sesuatu yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Kita pun semuanya membenarkannya. Inilah ma'rifat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jika itu yang kita dahulukan di dalam ilmu agama ini, maka kita sudah mempelajari hal-hal yang paling wajib yang harus kita pelajari dalam ilmu agama, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan lanjutan dari hadis ini, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Al-bud'u ya, dengan dhammah pada ba-nya, sebagian ulama mengatakan itu adalah al-jima', ya, hubungan suami istri, dan juga sebagian mengatakan itu artinya adalah kemaluan. Artinya pada kemaluan seseorang di antara kalian ada nilai sedekah. Para sahabat kemudian bertanya, wahai Rasulullah, apabila seseorang di antara kita melampiaskan syahwatnya, apakah baginya di dalam hal ini ada nilai pahala? Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ara'aitum law wada'aha fi haram. Tahukah kalian jika kemudian dia menggunakan kemaluannya pada sesuatu yang haram, akana alaihi fiha wizrun, bukankah dia nanti pada hal itu mendapatkan dosa? Fakadzalika, begitu pula idza wada'aha fil halal, jika diletakkan pada sesuatu yang halal, al halal. Di sini ada alif lamnya. Berarti sesuatu yang halal yang sesuai dengan syariat Islam. Sesuatu yang halal yang memang menurut syariat Islam itu adalah halal. Kana lahu ajrun, maka orang ini akan mendapatkan pahala. Jadi jika seseorang melampiaskan syahwatnya pada sesuatu yang halal, pada istrinya, dengan niat yang baik. Ya, niat yang baik artinya dia ingin memberikan hak istrinya dan ingin menggauli istrinya dengan ma'ruf, dengan kebaikan. Atau ketika dia melakukan hubungan suami istri, niatnya ingin mendapatkan keturunan yang solih dan solihah. Atau niatnya ingin menjaga diri dari perbuatan yang haram. Atau juga ingin menjaga diri istrinya dari perbuatan yang haram. Menjaga dirinya dari melihat sesuatu yang haram. Menjaga hatinya dari membayangkan pikiran-pikiran, bayangan-bayangan yang haram. Maka itu di antara tujuan-tujuan yang baik. Di dalam hal ini ketika dia melakukan hubungan suami istri, maka dia akan mendapatkan pahala. Begitu pula jika kemudian seseorang melampiaskan syahwatnya untuk sesuatu yang haram, berhubungan dengan orang yang bukan istrinya, melakukan perbuatan zina, melampiaskan syahwatnya dengan onani, masturbasi dan yang lainnya, maka dia pun akan mendapatkan dosa dari perbuatannya.
Ini artinya bahwa sesuatu yang mubah, sesuatu yang halal, jika diniatkan dengan niat yang baik, maka ada nilai pahala. Orang ketika menggauli istrinya karena dia pokoknya ingin menggaulinya saja, atau sudah menjadi kebiasaan dia, ya, untuk menggauli istrinya pada hari-hari tertentu, pada malam-malam tertentu. Tapi kalau tidak diniatkan yang baik, hanya dia mendapatkan kepuasan batiniah, syahwatnya terlampiaskan. Tapi kalau kemudian ketika dia ingin menggauli istrinya dengan niat yang baik, ingin mendapatkan keturunan yang salih dan salihah, ingin menjaga dirinya, ingin menjaga hatinya, ingin menjaga penglihatannya, pandangan matanya, maka dia akan mendapatkan pahala. Kenapa? Karena diniatkan yang baik. Sama dengan seseorang makan dan minum. Jika seseorang makan dan minum, biasa, menjadi kebiasaan dia, setiap pagi makan, menjelang dia ingin keluar dari rumahnya, melakukan aktivitas pekerjaan di luar rumahnya, dia sarapan. Siang kemudian dia makan juga. Ya, ketika waktu-waktu istirahat, malam juga makan. Biasa bagi dia untuk makan pada waktu-waktu itu. Tapi kalau kemudian ketika dia makan, dia niatkan agar mendapatkan kekuatan, bisa ibadah kepada Allah Ta'ala, maka ada nilai pahala. Sama ketika seseorang tidur, diniatkan bahwa dengan tidurnya mudah-mudahan dia mendapatkan kekuatan, bisa lagi ibadah kepada Allah Ta'ala, maka ada nilai pahala. Karenanya jangan pernah kita remehkan niat yang baik ini. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal kebaikan itu tergantung pada niatnya. Dengan niat akan berbeda, akan bisa membedakan dengan satu kebiasaan. Kebiasaan yang baik, kemudian diniatkan dengan niat yang baik, maka ada nilai pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah ya di antara penjelasan hadis yang ke-25. Mudah-mudahan ada hikmah, ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang bisa memanfaatkan anggota badan kita, lisan kita dengan senantiasa zikir kepada Allah Ta'ala, dibarengi dengan hati kita senantiasa meresapi, merenungi ucapan-ucapan zikir kita. Kemudian kita pun juga termasuk orang-orang yang bisa amar ma'ruf dan nahi mungkar, serta kita bisa niat yang baik ketika kita melakukan kebiasaan dan sesuatu yang dihalalkan. Sehingga itu semuanya akan ada nilai pahala bagi kita, ada nilai kebaikan, ada balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kemudian sebelum kita tutup dengan salam, kita akhiri dengan bacaan tahlil, shalawat dan istighfar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.